Selamat petang Pak Nono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nono, tadi kita sudah menyimak bersama video yang viral di media sosial yang terjadi baru-baru ini, motor menerobos kawasan Ring 1 dan ditindak oleh Pas Pampres. Apakah penindakan ini sudah sesuai aturan Pak Nono? Ya, prosedurnya memang sudah dilakukan dan saya kira tindakan itu seharusnya memang dilakukan. Itu menurut saya ukurannya pun masih harusnya bisa lebih keras. Oke. Karena sudah masuk pada wilayah ring dari VVIP. Jadi Pas Pampres itu tugasnya mengamankan, menyelamatkan, dan membuat kenyamanan Presiden, Wakil Presiden, tamu negara, kemudian keluarga, sarana prasarana yang digunakan, dan harta bendanya. Jadi kemudian di lingkungan Pas Pampres pun dibagi yang memang satu besar itu Pas Pampres, tapi itu dibagi 3 lagi di dalam membaginya. Kalau 3 besar itu di bagian dalam Pas Pampres, ring 1, ring 2 dari Koter, dari Kodam, TNI, kemudian ring 3 adalah dari Polda, dari polisi. Nah, saya kira ya ini sudah tembus ini dari wilayah kewilayahan, tanggung jawab kewilayahan masuk pada wilayah tanggung jawab Pas Pampres. Nah, Pas Pampres tidak bisa melakukan tindakan, kita bayangkan seperti polisi lalu lintas mau tilang pelanggar lalu lintas. Selamat pagi Pak, selamat siang, mohon maaf. Tidak bisa. Dengan kecepatan motor seperti itu, di atas 100 km meraung-raung, mana mungkin. Dan iya, kalau memang hanya pengendara sepeda motor besar. Kalau itu dia membawa senjata dengan tujuan tertentu atau bom, jadi masalah. Bahasanya bisa ditembak. Kalau diyakini bahwa itu mengancam dan mencoba untuk menerobos. Nah, saya kira ada protapnya juga. Jadi kemarin itu kenapa kelihatan Pas Pampres di tangannya tetap megang pistol, menjaga-jaga kalau yang bersangkutan melakukan tindakan yang berlebihan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terlepas dari itu, saya kira masyarakat juga sudah sangat terganggu dan terusik dengan ini motor-motor besar yang balap-balap liar di sekitar Monas dan Istana Kepresidenan. Harusnya bukan di situ. Harusnya mereka di sirkuit sana, di Sentul balapnya. Jadi bukan di jalanan umum, karena nanti bisa mencelakakan masyarakat umum. Kurang lebih seperti itu. Saya minta aparat kepolisian harus tegas. Ya, pengalaman saya dulu juga begitu. Saya pernah mengawal Wakil Presiden Ibu Megawati. Tahu-tahu di pagar sudah ada demo. Nah, saya panggil tuh Kapolres Metro Jakarta Pusat. Bagaimana Anda mengamankan VVIP kalau demo itu bisa sampai di pagarnya Wakil Presiden? Nggak boleh, karena bahasa kami tidak ada cerita yang seperti yang tadi saya sampaikan. Pak Nono, tadi Anda menyebutkan bahwa tidak mungkin Pas Pampres tidak melakukan tindakan di saat yang menerobos ini motor dengan kecepatan tinggi dan juga meraung-raung begitu, balapan begitu. Nah, apa saja batasan orang-orang yang bisa ditindak saat menerobos ini? Waktu itu ada juga kejadian orang berjalan kaki memasuki kawasan Ring 1 dan itu juga ditegur. Namun beda penindakannya. Nah, apa saja batasannya Pak Nono? Ya, kondisi lapanganlah yang membuat mereka harus berbuat seperti apa. Kalau hanya orang berjalan kaki, pasti ditegur. Mau kemana? Masih. Ya, tapi kalau sepeda motor seperti itu mana bisa? Coba dibayangkan. Tidak mungkin.
Ya, jadi memang veteran 3 ini diberikan kelonggaran masyarakat umum menggunakan. Tetapi ada pembatasan. Pembatasannya nih, ada pembatas-pembatas di kanan dan kiri 3 yang lewat itu zigzag. Dengan zigzag diharapkan mengurangi kecepatan. Tapi apa yang terjadi? Motor besar ini dengan kecepatan tinggi tetap. Ini masalahnya. Ya, jadi kalau saya berpikir ini sudah yang dilakukan, Pak Pampres sudah benar, karena protapnya juga begitu. Dari kejadian yang terjadi ini bahwa Anda meng-highlight gitu ya, menyorot bahwa masih banyak balapan liar di sekitar istana. Apa evaluasinya untuk tidak ada lagi balap-balapan di sekitar istana di kawasan vital ini, Pak Nono? Ya tadi kepolisian lah yang punya tugas, atau Satpol PP yang dipasang di sekitar Ring Monas juga. Karena saya pernah naik sepeda, kami ditertibkan, tapi yang sepeda motor ini dibiarkan meraung-raung terus. Aneh memang. Ya saya komplain itu, kita ini naik sepeda ini kan tertib ini, nggak ngapa-ngapain. Ya kalian melarang kita ke sini, larang kita ke situ. Itu sepeda motor yang meraung-raung, apa yang kalian lakukan? Pak, kami fokusnya kepada pengguna naik sepeda aja ini, Pak. Celaka ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya berharap kepolisian tegaslah gitu. Kan ada aturannya, ketentuannya tadi Undang-Undang nomor berapa, nomor 2. Sehingga sebelum masuk ke kawasan Ring 1 dan menjadi tanggung jawab Pas Pampres, sebaiknya sebelumnya polisi sudah menyaring terlebih dahulu begitu ya Pak Nono? Betul. Pas Pampres jangan dia diperhadapkan dengan, karena bahasanya berbeda, tindakannya berbeda sekali. Ya, karena kalau di situ sudah sifatnya mengusik dan mengancam. Jadi harus ada tindakan yang keras, kira-kira begitu. Nah ini yang sepertinya ada missing link begitu di media sosial, begitu viral di media sosial, terlihat seperti yang dilihat hanya penindakan yang keras saja. Apa imbauan untuk masyarakat bahwa memang ini tugas Pas Pampres di Ring 1 dan imbauan masyarakat untuk lebih memperhatikan tanda-tanda itu? Sistem pengamanan kepala negara, istana di seluruh dunia sama. Itu harus kita maklumi. Jangankan di istana, presiden dia berada di satu lokasi, ini semuanya juga menyesuaikan dengan itu. Nah, oleh karena itu, ya kita harus paham, karena keselamatan dan keamanan kepala negara itu sangat penting buat kita. Ya, ini sebagai bangsa yang besar, tentu kalau terjadi sesuatu terhadap kepala negara kita, tentu ya jadi masalah. Apalagi teman-teman yang Pas Pampres yang bertugas 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam mereka membungkus aktivitas presiden, wakil presiden, dan kepala negara asing. Ya itu sudah tugasnya memang. Nah, oleh karena itu saya kira masyarakat juga harus paham bahwa di tempat-tempat tertentu berlaku aturan itu. 1. Yang kedua, jangan buat petugas, terutama yang di sekitar CCID, itu bertindak keras. Ya, contoh seperti yang terlihat itu di medsos. Dan walaupun saya tahu yang bersangkutan sudah minta maaf, tapi rasanya menurut saya belum cukup kalau tidak diberikan peringatan yang lebih dari itu. Penerobos informasinya akan dipanggil ke polisi untuk dimintai keterangan besok. Menurut Anda itu tindakannya tepat? Ya, jadi saya kira itu, karena bagaimanapun juga dia menggunakan medsos, HP, dia rekam dan ya terpantau oleh petugas dari polisi. Ya, jadi saya kira dia akan berhadapan dengan ketentuan yang dilanggarnya. Ya. Soal maaf itu urusan lain lagi memang. Tapi saya kira polisi harus, karena kalau ini tidak ditindak tegas, maka ini akan berlanjut terus. Saya khawatir
bahwa nanti satu saat kalau tidak dilakukan tindakan keras oleh aparat, masyarakat akan bertindak sendiri, main hakim sendiri. Nah, ini nggak boleh. Oke. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama patuhi aturan, dan selama akan diperlakukan dipatuhi, tentu untuk kepentingan bersama. Baik, terima kasih Pak Rono Sampono, mantan Komandan Pas Pampres, telah bergabung bersama kami berdiskusi terkait penerobos kawasan Ring 1 yang ditindak tegas oleh Pas Pampres. Terima kasih.